Untuk resep yang pertama, untuk cara membuatnya, pertama, siapkan setengah butir kelapa parut setengah tua, tambahkan 1/4 sendok teh garam, lalu aduk rata. Tambahkan setengah sendok teh tepung tapioka, taburi secara merata, dan aduk rata kembali. Beri 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, lalu angkat dan biarkan sampai dingin. Setelah kelapa parutnya dingin, kemudian siapkan cetakan. Untuk cetakannya bebas ya. Olesi tipis cetakannya dengan minyak goreng. Selanjutnya masukkan 2 sendok teh kelapa parut atau sesuaikan dengan bentuk cetakannya. Lalu tekan-tekan kelapa parutnya. Untuk cetakan seperti yang saya pakai, hasilnya seperti ini. Lakukan sampai selesai ya. Lalu sisihkan. Kemudian siapkan 3 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, 1/8 sendok teh garam, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak. Sekitar 7 menit. Setelah 7 menit, adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak. Lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 180 gram tepung terigu sambil diayak. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai rata. Selanjutnya siapkan 180 ml santan agak kental. Tambahkan 1 sendok teh pasta pandan. Lalu aduk sampai tercampur rata. Kemudian tuang ke dalam adonan secara bertahap sambil diaduk. Aduk perlahan sampai adonan benar-benar tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Lalu masukkan adonan ke dalam plastik segitiga.
Kemudian semprotkan adonan di atas kelapa parut sampai setengah tinggi cetakan. Hentakkan cetakannya supaya rata. Sebelumnya panaskan kukusan sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 8 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih. Siapkan gula merah secukupnya yang sudah disisir. Setelah 8 menit, taburi gula merah secukupnya secara merata. Lalu tuang adonan sampai hampir penuh. Dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, dan biarkan kuenya sampai dingin. Setelah dingin, keluarkan kuenya dari cetakan. Kue putu ayu gula merahnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget, perpaduan manis dan gurih, dengan tekstur yang sangat empuk. Resep yang kedua, untuk cara membuatnya, tuang 100 ml santan ke dalam wadah, tambahkan 50 ml minyak goreng, aduk rata, lalu sisihkan. Selanjutnya siapkan cetakan dan olesi tipis dengan minyak goreng. Gunakan cetakan kue dengan cekungan dalam di bagian bawah. Saya menggunakan 2 cetakan dengan ukuran yang berbeda. Kemudian masukkan 2 butir telur ukuran besar ke dalam wadah. Tambahkan 150 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, kental, dan berjejak. Adonan sudah mengembang.
Lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan 140 gram tepung terigu sambil diayak. Tambahkan 1 sendok makan tepung maizena. Ayak. Kemudian kocok sebentar dengan spis 1, asal rata saja. Matikan mixernya. Aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Selanjutnya, masukkan campuran santan dan minyak secara bertahap sambil diaduk balik. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Adonan sudah tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 3 bagian sama rata. Beri 1 bagian dengan pasta coklat secukupnya. Aduk sampai rata. Lalu beri 1 bagian dengan pasta mocha secukupnya. Aduk sampai rata. Kemudian masukkan adonan ke dalam cetakan. Masukkan 3 adonan secara selang-seling. Masukkan sedikit adonan coklat. Lalu masukkan sedikit adonan putih. Dan masukkan sedikit adonan mocha. Timpa dengan adonan yang sama di atasnya. Lakukan sampai adonan hampir penuh. Seperti ini. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 15 menit, segera angkat. Masukkan adonan berikutnya. Kemudian saya akan membuat flan susu kejunya. Tuang 90 ml susu cair full cream ke dalam panci. Tambahkan 40 gram keju cheddar parut. 1 saset SKM putih. Aduk rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh tepung maizena dan masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai mendidih dan meletup-letup. Sudah meletup-letup, lalu matikan kompornya, angkat, dan biarkan sampai dingin.
Setelah kuenya dingin, keluarkan dari cetakan. Masukkan flannya yang sudah dingin ke dalam plastik segitiga, seperti ini. Lalu gunting sedikit ujungnya. Kemudian masukkan flannya ke dalam cekungan kuenya sampai penuh. Lakukan sampai selesai. Dan beri keju cheddar parut secukupnya. Bolu kukus tiramisu mini dengan flas susu kejunya siap disajikan ya. Rasanya enak banget, empuk, dan sangat lembut. Resep yang ketiga, untuk cara membuatnya, masukkan 2 sendok makan coklat bubuk ke dalam wadah. Tambahkan 3 sendok makan air panas. Aduk sampai tercampur rata dan menjadi pasta. Sudah tercampur rata, lalu dinginkan. Kemudian ayak 100 gram tepung terigu, 1 saset susu bubuk, setengah sendok teh baking powder, sisihkan. Selanjutnya masukkan 3 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 120 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet, dan kocok dengan speed tinggi sampai mengembang dan kental berjejak, sekitar 7 menit. Adonannya sudah mengembang dan kental berjejak, lalu matikan mixernya. Kemudian masukkan campuran tepung secara bertahap sambil dikocok dengan speed 1. Aduk perlahan dengan spatula. Lalu masukkan 80 ml susu cair putih secara bertahap sambil diaduk. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata. Selanjutnya masukkan 50 ml minyak goreng secara bertahap sambil diaduk balik. Aduk balik perlahan sampai adonan tercampur rata dan tidak ada endapan cairan di bawahnya. Sudah tercampur rata,
Kemudian bagi adonan menjadi 2 bagian sama rata. Untuk satu bagian, tambahkan pasta coklatnya. Lalu aduk perlahan sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata. Selanjutnya, siapkan loyang ukuran 20 x 10 x 7 cm. Olesi tipis bagian dasar dengan minyak goreng, lalu alasi dengan kertas roti. Untuk bagian pinggirnya, jangan diolesi minyak goreng ya. Tuang adonan coklat ke dalam loyang. Ratakan permukaannya dan hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang sampai airnya mendidih. Dan kukus dengan api sedang cenderung kecil selama 15 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, bungkus tutup kukusan dengan serbet bersih. Setelah 15 menit, tusuk dengan lidi bersih. Jika tidak ada adonan yang menempel, maka bisa langsung tuang adonan berikutnya. Tuang adonan putih. Lalu ratakan permukaannya. Dan kukus kembali selama 20 menit. Setelah 20 menit, tes kematangan. Jika tidak ada adonan yang menempel, maka sudah matang ya. Matikan kompornya. Segera angkat. Biarkan bolunya sampai dingin. Selanjutnya untuk cara membuat flan susunya, masukkan 1 saset SKM putih ke dalam panci. Tambahkan setengah sendok makan tepung maizena, tuang 60 ml susu cair putih. Aduk sampai tercampur rata. Nyalakan kompornya. Lalu masak dengan api kecil sambil terus diaduk sampai adonan mendidih dan kental. Sudah mendidih dan kental, matikan kompornya dan angkat. Biarkan sampai dingin ya. Setelah bolu susunya dingin, keluarkan dari loyang. Lalu olesi permukaan bolunya dengan flan susu. Beri parutan keju cheddar secukupnya atau sesuai selera. Bolu susu yang lembut banget siap disajikan, dikemas dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya sangat lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Kemudian potong-potong sesuai selera.
Bolu susunya lembut banget dan enak sekali. Dan untuk resep yang keempat, untuk cara membuatnya, pertama, tuang 130 ml minyak goreng ke dalam wadah. Tambahkan 1 saset santan instan dan 1 saset SKM putih. Lalu aduk sampai tercampur rata. Dan sisihkan. Kemudian siapkan 4 butir telur di dalam wadah. Tambahkan 170 gram gula pasir, setengah sendok teh vanili bubuk, dan 1 sendok teh SP. Lalu kocok dengan speed tinggi sampai adonan mengembang, putih dan kental berjejak, sekitar 8 menit. Setelah 8 menit, adonannya sudah mengembang, putih dan kental berjejak. Lalu matikan mixernya. Kemudian tambahkan 150 gram tepung terigu sambil diayak, 1 saset susu bubuk, dan setengah sendok teh baking powder. Dan kocok sebentar dengan speed 1 sampai adonan tercampur rata. Untuk tahap ini bisa menggunakan dengan spatula ya. Sudah tercampur rata. Selanjutnya masukkan campuran minyak goreng, santan instan dan SKM putih. Masukkan secara bertahap sambil diaduk. Dan aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata, yaitu tidak ada endapan minyak goreng di bawahnya. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian bagi adonan menjadi 6 bagian sama rata. Untuk masing-masing bagian akan diberi warna. Untuk bagian pertama akan saya beri warna ungu. Beri warna ungu secukupnya. Lalu aduk sampai tercampur rata. Adonan ungu ini untuk lapisan paling bawah ya. Selanjutnya siapkan loyang ukuran 18 x 18 x 6 cm. Lalu alasi dengan kertas roti dan olesi tipis dengan minyak goreng. Untuk sisi bagian pinggirnya tidak perlu diolesi minyak goreng ya. Kemudian tuang adonan ungunya. Ratakan.
Hentakkan loyang beberapa kali. Sebelumnya panaskan kukusan dengan api sedang cenderung kecil sampai airnya mendidih. Lalu kecilkan apinya sampai api kecil dan kukus dengan api kecil selama 7 menit. Jika menggunakan kukusan biasa, jangan lupa bungkus tutup kukusannya dengan serbet bersih ya. Sambil menunggu lapisan ungunya dikukus, beri masing-masing bagian dengan warna yang berbeda. Untuk lapisan kedua, beri warna biru secukupnya. Lalu aduk rata. Lapisan ketiga beri warna hijau secukupnya. Untuk lapisan 4, beri warna kuning secukupnya. Untuk lapisan 5, beri warna orange. Untuk warna oranye-nya, perpaduan dari warna kuning dan merah ya. Beri warna kuning secukupnya. Dan warna merah secukupnya. Dan untuk lapisan terakhir, beri warna merah, lalu aduk rata. Setelah 7 menit, lalu tuang adonan birunya. Ratakan permukaannya. Dan kukus selama 7 menit. Untuk lapisan terakhir, yaitu warna merah, dan kukus selama 15 menit. Setelah 15 menit, tes kematangan, tusuk dengan lidi bersih. Jika tidak ada adonan yang menempel, kuenya sudah matang ya. Lalu matikan kompornya dan angkat. Biarkan kuenya sampai dingin atau suhu ruang ya. Setelah kuenya dingin, keluarkan kuenya dari loyang.
Untuk pinggiran kuenya bisa dirapikan. Kemudian bisa dipotong-potong sesuai selera. Rainbow cake kukusnya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Rasanya enak banget dan teksturnya empuk lembut. Cara membuatnya juga sangat mudah ya.